sekarang pada segmen E, yaitu pelaporan hasil percobaan. Adalah penting bagi kita setelah kita melakukan penelitian, ya, kita melaporkan hasil penelitian tersebut. Berikut ini hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah laporan penelitian. Yang pertama, penyajian data percobaan. Setelah melakukan pengukuran dalam penyelidikan, hasilnya perlu kita tunjukkan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, digunakan bentuk tabel yang dilengkapi dengan besaran dan satuan. Hasil pengukuran ini sering disebut sebagai data percobaan. Dalam tabel hasil percobaan, variabel bebas dituliskan pada kolom sebelah kiri dan variabel terikat pada kolom sebelah kanan. Masing-masing perlu dilengkapi dengan satuan yang dituliskan dalam kurung setelah besaran yang diukur. Data dalam kolom dituliskan mulai dari yang nilainya paling rendah ke yang paling tinggi dan dinyatakan dalam satuan yang sama. Apabila menggunakan angka desimal, maka jumlah angka di belakang koma haruslah sama. Kenapa? Karena angka di belakang koma ini menunjukkan ketelitian atau menunjukkan angka penting. Penting bagi kita untuk memahami angka penting juga yang akan kita pelajari nanti di SMA. Yang penting saat ini dalam mencatat data hasil pengukuran, angka di belakang koma itu jumlahnya sama. Itu dulu, ya. Berikut ini adalah contoh pengukuran untuk percobaan menyelidiki suhu teh setelah didiamkan beberapa saat. Data percobaan haruslah dapat menjawab tujuan percobaan yang telah kita tetapkan dalam rancangan percobaan tersebut. Dengan kata lain, menyatakan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Ingat, hipotesis kita itu ya ingin membuktikan hubungan atau korelasi antara variabel bebas yang sengaja kita ubah dengan variabel terikat yang merupakan respon dari perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Sehingga kita dapat menyimpulkan sesuatu sesuai dengan tujuan penelitian kita. Hubungan ini lebih mudah dibaca jika kita menyajikan data percobaan dalam bentuk grafik. Kenapa? Karena kita lebih mudah untuk melihat data itu secara visual. Ya, kalau ada grafik, ada gambarnya gitu, kita mudah untuk menyimpulkan sesuatu. Karena yang kita butuhkan di awal itu kecenderungan. Oh, cenderungannya naik, kecenderungannya turun, tanpa harus mengetahui detailnya terlebih dahulu. Baru setelah kita memahami permasalahannya, kita lihat detailnya. Seperti itu ya. Dengan adanya grafik, maka terlihat pola hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam percobaan tersebut. Hasil percobaan pun mudah disimpulkan. Grafik dapat dibuat dalam bentuk batang atau garis. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dalam pembuatan grafik, yaitu sebagai berikut. A. Pilihlah grafik batang apabila variabel bebasnya tidak berupa angka. Tetapi gunakan grafik garis bila variabel bebasnya berupa angka. Kemudian yang B, variabel bebas ditempatkan pada garis mendatar atau sumbu X, sedangkan variabel terikat pada garis tegak atau sumbu Y. Yang C, berilah label untuk kedua sumbu pada grafik. D, skala pada grafik harus memiliki rentang yang sama. Yang E, berilah judul di bagian atas grafik tersebut. Tidak selamanya percobaan kita memperoleh titik-titik data yang membentuk garis lurus seperti dicontohkan. Perhatikan grafik pengguna internet di Indonesia dalam rentang waktu 24 tahun terakhir. Grafik tersebut menyajikan informasi kenaikan suhu bumi sejak tahun 1880 sampai 2022. Ditunjukkan oleh garis berwarna merah. Nampak garis merah tersebut tidak lurus. Ada saatnya suhu naik tajam, kemudian turun lagi. Misalnya pada 1940, tren naik turun ini dapat disebut fluktuatif. Namun, jika diperhatikan sejak tahun 1960, suhu bumi terus mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan penurunannya. Apakah kamu juga merasakan hal ini? Menurutmu, apakah dampaknya bagi kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal? Saat ini sering kita alami kemarau dan musim penghujan. Ini periodenya kurang teratur. Ya, kadang-kadang kemarau panjang, kadang-kadang setahun tidak ada kemarau sama sekali.
Nah, perubahan iklim ini salah satunya disebabkan oleh global warming. Dalam salah satu percobaan lainnya untuk menentukan laju reaksi kimia dari penguraian suatu bahan kimia diperoleh grafik sebagai berikut. Seperti yang kamu perhatikan, grafik ini tidak berbentuk garis lurus, tapi pola kurva jika titik-titiknya dihubungkan. Selain menggambarkan secara langsung dengan menggunakan perlengkapan menulis, kamu juga membuat grafik dengan menggunakan suatu program atau software khusus pengolah angka pada komputer. Apabila kamu memiliki komputer, berlatihlah membuat grafik misalnya menggunakan program Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Yang kedua, menarik kesimpulan. Setelah menyajikan data, tentunya kita perlu menyimpulkan hasil percobaan kita. Inilah bagian akhir dari suatu penelitian, yaitu menulis kesimpulan dari percobaan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan percobaan yang telah dirumuskan berdasarkan pola yang terlihat pada grafik hasil percobaan. Di bagian ini, kamu perlu menyatakan apakah hasil percobaanmu sesuai dengan hipotesis yang telah kamu tulis sebelumnya atau tidak. Jika sesuai, maka bisa dikatakan hipotesismu diterima. Jika tidak sesuai, maka hipotesismu ditolak. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Hasilnya belum tentu sesuai dengan harapan kita. Tetapi dengan kita punya hipotesis, kita bisa melakukan sebuah eksperimen, melakukan eksperimen dan akhirnya menarik sebuah kesimpulan. Yang penting saat kita mengajukan hipotesis, ini kita benar-benar menggunakan logika kita. Artinya hipotesis harus didukung oleh teori-teori ilmiah. Hipotesis harus didukung oleh data-data awal yang menyatakan bahwa hipotesis ini kuat akan terjadi. Contoh penarikan kesimpulan. Dari grafik hasil percobaan menunjukkan bahwa suhu teh mengalami penurunan setelah dibiarkan beberapa saat. Penurunan suhu terjadi karena adanya perpindahan panas dari dalam cangkir teh ke lingkungan sekitar agar terjadi keseimbangan antara suhu di dalam cangkir dengan suhu di sekeliling yang sesuai dengan asas Black. Nah, itu adalah salah satu contoh penarikan kesimpulan yang sesuai dengan standar ilmiah. Yang ketiga, melaporkan hasil percobaan secara lengkap. Suatu penelitian perlu dilaporkan secara lengkap agar percobaan tersebut dapat diulangi oleh peneliti sains lainnya. Laporan ini terdiri atas rancangan dan hasil percobaan. Bagian-bagian dari suatu laporan percobaan adalah sebagai berikut. 1. Tujuan percobaan. Dapat dituliskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Misalnya, menyelidiki pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, atau bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, hipotesis. Suatu perkiraan hasil percobaan didasarkan variabel bebas dan terikat disertai dengan alasan secara saintifik atau ilmiah. Yang C, variabel. Terdiri atas variabel bebas, terikat, dan kontrol secara terperinci. Variabel bebas, faktor atau hal yang kamu uji. Variabel terikat, faktor yang kamu ukur sebagai akibat dari perubahan variabel bebas. Variabel kontrol, faktor-faktor lain yang harus dipertahankan sama supaya eksperimen hanya menguji satu variabel saja. Yang D, alat dan bahan. Daftar alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam percobaan disertai dengan jumlah alat atau bahan dan alat ukur yang diperlukan. Yang E adalah prosedur. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahapan prosedur adalah sebagai berikut. 1. Tuliskan langkah-langkah percobaan secara berurutan. 2. Sebutkan apa data yang akan diukur atau diamati dan bagaimana kamu akan mengukur atau mengamati faktor tersebut. Percobaan harus diulangi minimal sebanyak 3 kali apabila memungkinkan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana kamu mempertahankan setiap faktor dalam variabel kontrol supaya percobaanmu tepat. Yang F, pengumpulan dan pengolahan data percobaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan dan pengolahan data percobaan adalah sebagai berikut. 1. Catatlah data percobaan dalam bentuk tabel dengan variabel bebas pada kolom sebelah kiri dan variabel terikat pada kolom bagian kanan. 2.
tulis pula judul dan satuan pengukuran. A. Semua data dalam satu kolom dicatat dalam jumlah angka desimal yang sama, hitunglah nilai rata-rata dari datanya. B. Dari tabel hasil percobaan di atas, buatlah grafik yang sesuai. Biasanya variabel bebas diplot pada sumbu X dan variabel terikat pada sumbu Y grafik. C. Lengkapilah dengan komponen-komponen grafik seperti judul grafik, label, dan sumbu X serta satuan masing-masing. G. Kesimpulan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan grafik yang telah kamu buat, nyatakanlah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam percobaan kamu dengan didukung oleh data-data percobaan. 2. Bandingkanlah kesimpulan kamu dengan teori sains yang telah kamu pelajari. Teori ini bisa dari buku, ensiklopedia, internet, atau sumber-sumber lain yang terpercaya. Dan H. Evaluasi. Tuliskan hal-hal yang menurutmu perlu diperbaiki dalam percobaanmu tersebut. Bila dalam hal ketelitian saat pengukuran mempertahankan variabel kontrol, penggunaan alat ukur yang lebih sesuai, dan sebagainya. Berikutnya kita pada segmen Ayo Uji Kemampuan. Kita sampai pada Ayo Uji Kemampuan. Dian melakukan percobaan memanaskan air dalam gelas kimia. Dian mengukur suhu air setiap menit. Namun karena terburu-buru ia tidak mencatat dalam bentuk tabel. Catatan datanya sebagai berikut. Ini adalah catatan datanya. Pertanyaannya adalah bantulah Dian untuk menuliskan hasil percobaannya dalam bentuk tabel yang lengkap. Gambarlah grafik untuk hasil percobaan Dian dan tulislah kesimpulan untuk percobaan Dian sesuai dengan tabel dan grafik yang telah kamu buat pada bagian A dan B. Nah, bantulah Dian untuk menuliskan hasil percobaannya dalam bentuk tabel yang lengkap. Ini tabel buatan Dian ya. Masih agak berantakan. Kita rapikan menjadi seperti ini. Suhu awal kita tulis saja menit ke 0. Ya, ingat ya, waktu dalam menit, suhu dalam derajat Celcius, sehingga kita tidak perlu menulis menit 1, menit 2, nggak perlu. Ya, derajat Celciusnya juga nggak perlu kita tulis berulang-ulang, cukup di atas saja. Kalau gini rapi. Yang B, gambar grafik untuk hasil percobaan Dian. Nah, ini adalah tabel yang telah kita buat. Kita akan bikin grafiknya, kita siapkan sumbu Y, kita siapkan sumbu X, ya. Sumbu Y satuannya dalam derajat Celcius, sumbu X satuannya dalam menit, ya. Ini adalah waktu, bisa kita kasih T gitu aja, time, ya. Kita lihat untuk waktunya dari 0 sampai ke 6. Ini kita bikin 1, ya, 0 di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian gunakan penggaris ya. Paling beri ilustrasi aja cara membuatnya. Di sini 60 ya, terbesarnya 60, tengah-tengahnya pasti sini 30 ya. Nah, ini biar grafiknya efektif dan rapi. Terus di sini kita ambil 2, 10, 20, di sini 30, 40, 50 ya. Dikasih angka juga lebih baik ya. 40, 50. Pada saat waktu ke 0, 28. 28 30 kurang sedikit ya, kurang lebih di sini. Ini initial condition awalnya. Pada menit ke 1 ya, dia adalah 32 kurang lebih di sini. Bisa kalian kasih garis bantu. Nah, ini akan lebih memudahkan di sini. Terus pada waktu ini 32 sudah ya, pada waktu menit kedua 38. Menit kedua 38 kurang lebih ya di sini. Nah, kita kasih garis bantu gini biar lebih tepat titiknya ya. Di sini pada waktu menit ketiga 42 di atasnya 40 ya, kurang lebih di sini. Nah, di sini dia. Pada waktu menit keempat ya 48 ini. Menit keempat 48, 50 kurang sedikit ya, kurang lebih segini. Ini Pak Ali bikinnya kasar saja. Kemudian pada menit kelima 54 kurang lebih di sini, 55 kurang sedikit. Nah, ini kita kasih garis. Nah, kurang lebih di sini ya. Kemudian pada saat 6 menit ke-6 di sini 60 ya, kurang lebih di sini. Nah, kita lihat ini membentuk
garis yang lurus. Sebenarnya nggak lurus-lurus banget, hampir lurus gitu aja ya, kecenderungannya lurus. Ya, sehingga kita bisa ngambil kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Kenaikan suhu berbanding lurus dengan bertambahnya waktu atau berbanding secara linear. Ya. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan kita ya. Kita ketemu lagi di video yang lain. Jangan lupa subscribe, comment, klik like and share. Oke. Thank you.